Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ekonomi Lingkungan acara 5 yang berjudul Penilaian Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan. Kegiatan pembangunan menghasilkan berbagai produk, baik barang maupun jasa, yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, kadangkala aktivitas pembangunan yang masif memberikan dampak kepada lingkungan alam, seperti polusi dan depresi sumber daya alam. Hal ini diperparah dengan kurangnya upaya konservasi dan perlindungan sumber daya alam, akibatnya semakin banyak kerusakan lingkungan yang terjadi. Penilaian atau valuasi ekonomi diperlukan untuk menunjukkan suatu nilai atau rasio sebagai akibat dari suatu pembangunan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menghitung besar dampak yang diakibatkan oleh pembangunan terhadap lingkungan. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis hasil perhitungan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu data primer, ATK, dan software SPSS. Langkah kerjanya yang pertama yaitu menentukan variabel yang mempengaruhi nilai rumah dan memberikan skor pada masing-masing variabel nilai rumah, di mana dua tahapan ini sudah disediakan oleh asisten praktikum, sehingga teman-teman dapat langsung ke tahap ketiga, yaitu membuat checklist kuesioner berupa Google Form yang mencakup variabel nilai rumah dan melakukan pengumpulan data dengan cara menyebar link Google Form kepada responden yang sesuai kriteria. Kriteria respondennya yaitu warga provinsi DIY masing-masing 6 orang per kabupaten atau kota. Jadi 6 orang warga Sleman, 6 orang warga Bantul, dan seterusnya. Kemudian setelah data diperoleh, teman-teman dapat langsung menginput ke software SPSS, mengolahnya secara frekuensi dan cross step, sehingga dihasilkan tabel frekuensi, tabel cross step, dan grafik cross step. Nah, ini dia variabel-variabel yang mempengaruhi nilai rumah. Ada informasi umum seperti nama responden, alamatnya, kemudian ada variabel dari X1 hingga X15. Dan ini adalah skor untuk masing-masing variabel. Misalnya untuk X2, ukuran rumah sempit skornya 1, sedang skornya 2, dan luas skornya 3. Nah, kami juga memberikan sedikit tutorial saat teman-teman akan mengolah datanya nanti, khususnya untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan software SPSS sebelumnya. Yang pertama, bisa dilihat di variable view, kita input dulu variabel-variabelnya apa saja, mulai dari nama, alamat, X1 hingga X15, kemudian diisi untuk kolom labelnya, value-nya, misalnya 1 buruk, 2 sedang, 3 baik, sesuai dengan petunjuk yang telah kami berikan tadi. Kemudian teman-teman tambahkan lagi 2 variabel, yaitu variabel total dampak dan variabel kelas dampak, di mana untuk variabel kelas dampak ini skornya 1 untuk kelas dampak rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Kemudian pada lembar kerja data view, teman-teman masukkan data dari Google Form. Nah, untuk kolom total dampak dan kelas dampak itu kan berarti masih kosong. Nah, teman-teman isi dulu, dikelaskan dulu, tinggi, rendah, sedang. Nah, setelah siap, kita mulai dengan pilih 2 variabel untuk diolah. Nah, masing-masing praktikan usahakan berbeda ya. Masing-masing praktikan pilih 2. Misalnya di sini, yang pertama variabel jumlah ventilasi, terus yang kedua variabelnya kedekatan dengan fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama kita buat tabel frekuensi dulu dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, Frequency. Kemudian kita masukkan variabel kelas dampak yang kemudian disandingkan dengan variabel A, variabel yang telah teman-teman pilih tadi. Misalnya di sini jumlah ventilasi. Kemudian klik OK dan akan muncul tabel seperti ini. Nanti teman-teman copy 2 tabel yang saya lingkari warna merah ini ya. Kemudian setelah tabel frekuensi didapat, kita buat tabel dan grafik cross tab. Caranya hampir sama, klik Analyze, Descriptive Statistic, cross tab, dan masukkan variabelnya yaitu kelas dampak dengan variabel A. Jangan lupa dicentang untuk nanti biar langsung keluar
diagram batangnya, klik OK, dan akan muncul seperti ini. Tabel dan juga diagramnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk analisis frekuensi dan cross-tab untuk variabel kelas dampak dengan variabel B yang telah teman-teman pilih tadi. Jadi ini adalah hasil praktikumnya. Ada yang pertama, tabel rekapitulasi data dari hasil wawancara melalui Google Form. Kemudian ada tabel frekuensi, tabel cross-tab, dan diagram cross-tab untuk variabel kelas dampak dan variabel A. Kemudian ada tabel frekuensi, tabel cross-tab, dan diagram cross-tab, variabel kelas dampak, dan variabel B. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke asisten praktikum kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.